Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nyun sewu Pak Yai, tadi kami datang sedikit terlambat berkaitan dengan Allah maftah lana itu tadi. Mohon untuk diulangi lagi dan perjelas untuk saya khususnya. Itu aja sih, nyun sewu, matur nuwun Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa Allahumma iftah lana. Kita berdoa iftah lana itu, kita kan biasanya doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira toh. Ketinggalan apa enggak ketinggalan? Yang pertama, harus kita berdoa untuk orang tua kita. Untuk orang tua kita itu harus. Bahkan ketika azan, doa azannya itu harus ditambahi Rabbi firli wali walidayya 5 kali, baru diteruskan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh ya, ini ingat, karena ini yang dibaca, ini yang ngomong. Kalau kita mendengar azan, kita jawab azan, kemudian sholatnya setelah azan kan ada berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah dan seterusnya, ya arhamar rahimin, ditambah Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini penting sekali Ibu. Ini semua rahmat Allah melalui Rasulullah. Kalau kita setiap azan baca ditambah doa 5 kali itu tadi, kata beliau ini, itu kita akan dicatat oleh Allah orang yang birrul walidin. Kalau orang birrul walidin hidupnya pasti berkah, dan anak-anaknya nanti akan membalas pasti, karena hukum Allah yang berlaku di dunia, birru abaakum tabirrokum abnaukum. Jadi kalau kau berbakti kepada orang tua, pasti anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu. Itu hukum nyata. Kalau kita di dunia berani sama orang tua, tidak patuh dengan orang tua, nanti anaknya akan balas tidak patuh kepada orang tuanya. Nah, salah satu agar kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, salah satunya doa tadi, Rabbi firli wali walidayya setelah azan 5 kali. Insya Allah kata beliau, seandainya kita ini pernah berbuat salah pada orang tua atau kurang patuh pada orang tua yang sudah meninggal dunia atau apa, ini adalah tebusannya. Kita akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang birrul walidin, berbakti kepada orang tua. Penting ini. Makanya kalau habis azan, mendengar azan terus jawab azan, ditambah Rabbi firli wali walidayya 5 kali, baru diterusan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bukan saya yang ngomong. Yang ngomong adalah yang penyusun kitab ini. Kenapa? Karena banyak kita kadang-kadang itu waktu orang tua tuh hadir atau apa, kita gak sopan, ya kan? Kita gak bakti sama orang tua, kurang bagaimana sama orang tua, bahkan menjadikan orang tua gelo. Nah, bahasa Jawa gelo. Bahasa Purbalingga apa? Jengkel lah. Orang tua jengkel lagi nyawis pokoknya. Nah, kalau orang tua sudah meninggal dunia, kita pernah begitu pada orang tua, itu insya Allah dicatat oleh Allah orang yang berbakti kepada orang tua. Yang pertama. Nah, kalau setelah doa itu kemudian, ya Allah, iftah lana, bukalah pintu kami, pintu untuk kami. Itu nanya, iftah lana itu artinya, iftah ya Allah, bukalah, lana untuk kami. Yang kita minta bukakan untuk apa? Waduh, ya Allah, iftah lana baba rahmati, iftah lana baba bisnis misalnya. Contoh nggak apa-apa. Boleh saya, ya Allah, bukalah pintu kami dalam bisnis kami. Misalnya contoh, yang bagi pengusaha, bagi apa misalnya. Itu bagus, jadi ya Allah, bukalah pintu kami dalam bisnis kami. Kalau bisnisnya dibuka oleh Allah, semuanya segala mudah sekali. Segalanya mudah sekali. Ya Allah, misalkan kita ini iftah lana ya Allah. Pernah kejadian. Jadi ketika seseorang itu mengalami kesulitan apa, kemudian dia ingat
Allahumma ftah lana ya Allah. Ini saya sendiri sih sebenarnya, saya ceritakan. Jadi waktu saya ujian semester akhir, kalau dulu itu semester akhir itu ada yang namanya ujian syamil. Syamil itu ujian materi yang dari mulai semester awal sampai semester 8 itu diuji semua. Ada 4 materi. Karena saya sombong dahulu itu, karena sombong itu akhirnya ketika ujian terakhir terus terang saya sombong waktu itu. Karena ilmu alat, nahwu apa itu ada di otak semua, hafal semua saya dulu itu. Jadi nggak belajar. Kayak meremehkan gitu. Waktu masuk di kelas, di koah namanya itu, ruangan ujian, blank. Di sini tuh nggak ada semua, kosong plong. Baca tulisan aja itu nggak tahu, kayak orang plonga-plongo gitu. Kayak orang plonga-plongo, nggak tahu apa-apa sama sekali. Baca soalnya aja nggak paham. Saya menangis waktu itu karena ini ujian terakhir. Sudah ujian terakhir kan, biasanya ujiannya itu karena materinya banyak, panjang, dan materi dari semester awal sampai semester terakhir itu diujikan semua. Jadi istilahnya mengulang dari awal sampai akhir. Ini kan mesti harus menguasai semuanya. Dikasih waktu 3 jam. 2 jam saya menangis, blank, gak ada di mana. Gak inget apa-apa sama sekali. Kayak gak pernah belajar. Ya karena kesombongan ini, makanya jangan sampai, mudah-mudahan kita tidak sampai sombong. Langsung dibalas waktu itu. Blank sampai 2 jam. Tinggal waktu 1 jam. Allahumma iftah ya Allah, iftah ya Allah. Gitu kan? Allah iftah ya Allah, iftah ya Allah. Masya Allah. Baru pulih sedikit-sedikit baru. Sedikit-sedikit ingat. Sedikit sampai setengah jam ingat semua. Nggarap soal itu 8 halaman. Tulis tangan dulu kan. Tulis tangan, nulis sampai 8 halaman. Jawabannya mesti 8 halaman ini, soalnya pertanyaannya banyak sekali. Ya sudah, alhamdulillah kita bisa ngejar. Setengah jam tak tulis semuanya sudah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini pengalaman saya supaya jangan ditiru. Ya jangan ditiru. Mudah-mudahan ini juga pelajaran bagi saya. Jangan sampai sombong. Ya, jangan sampai sombong, makanya siapapun tidak boleh sombong. Kali ini diuji langsung di ini. Allahumma ftah, Allah. Ketika kita menghadapi kesulitan, dalam apa yang kita, profesi kita itu apa? Bacalah Allahumma ftah lana ya Rabb. Iftah lana ya Rabb. Insya Allah dibukakan oleh Allah, jalannya akan dimudahkan, dibuka oleh Allah. Jelas nih ya? Ya, wallahu a'lam.